Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang kami muliakan para tokoh, para sesepuh, para asatidz, jamaah sholat ikhlas, kemudian tidak lupa yang kami hormati grup Qafidah atau Marawis Ikhwanul Mustafa. Kemudian tidak lupa kami terima kasih, kami aturkan yang terhormat kepada Bapak Ibu hadirin adik-adik sekalian berbahagia. Kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Kata Nabi, siapa orangnya yang berselawat kepada Nabi satu sholawat saja, maka Allah akan memberikan lipatan ganda berapa? 10 balasan kebaikan sholawat itu. Maka sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita mengucapkan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bahagia rasanya, senang hati ini kita semua yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Bersyukur kita hadir di majelis yang agung ini. Bersyukur kita menyempatkan diri kita hadir sekedar untuk melantunkan salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab agungnya majelis ini adalah bukan hanya kita melantunkan salawat dan salam saja, akan tetapi majelis ini dipenuhi dengan cahaya ilmu, majelis ilmu. Maka malam hari ini yang kita dapatkan adalah satu adalah majelis ilmu, dan kedua adalah salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa saya katakan malam hari ini adalah malam yang agung? Karena kita sudah tahu bahwasanya yang bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kita. Yang maha agung, yang maha mencipta, yang maha perkasa, yang maha kuasa, dan yang menciptakan alam semesta ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, pun bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat Allah, ada di antara malaikat karobiyin, malaikat rohaniyin, itu paling senang dengan sholawat. Satu saja pendengaran ketika ada mendengar dari umatnya Rasulullah SAW bersalawat, maka malaikat karobiyin, malaikat rohaniyin itu langsung menyerubungi orang yang membacakan sholawat. Maka yakinlah pada malam hari ini, walaupun di samping depan kita kelihatan kosong, walaupun di sekitar kita masih ada rongga-rongga, yakinlah seandainya zahir kita bisa melihat, yakinlah seandainya badan kita bisa menyentuh, tidak ada satu ruang pun yang kosong pada malam hari ini. Semua ditempati oleh malaikat-malaikat Allah, yaitu malaikat karobiyin dan malaikat rohaniyin. Karena apa? Malaikat karobiyin rohaniyin itu sama seperti apa? Bari-bari. Bari-bari itu seperti apa? Hewan kecil yang ketika ada makanan itu langsung menggerubungi. Begitupun dengan malaikat karobiyin dan rohaniyin ini. Siapapun di antara manusia umatnya Rasulullah yang sekedar mengucapkan ya Nabi salam alaik atau sallallahu alaik atau salatullah alaik, langsung mereka menghubungi orang yang berselawat itu. Mengapa mereka berkelukung? Mereka mendoakan orang yang berselawat itu rahmatan lil alamin, memberikan rahmat untuk orang itu hidup di alam ini. Makanya malam hari ini kita banyak mengucapkan salawat.
Dari awal kita membacakan berzaki ini sebagai ungkapan apa? Sebagai rasa mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Almar'u ma'aman ahabbah, kata Nabi yaumul qiyamah. Seseorang itu akan bersama dengan yang dia cintai ketika di dunia. Kalau di dunia ini kita cinta sekali dengan salawat, kalau di dunia ini kita cinta sekali kepada Rasulullah SAW dengan membacakan Ratibul Haddad, membacakan Maulid Nabi, membacakan Sittatul Durar dan salawat kepada Nabi, maka kita akan bersama dengan Nabi. Salawat yang kita baca banyak. Ada salawat Fatih, ada salawat Nariyah, ada lagi salawat Ma'lum, ada lagi salawat Wabari, ada lagi salawat Fatidah. Banyak sekali salawat itu. Dan ternyata yang paling tinggi raja salawat adalah Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat ini disampaikan oleh siapa? Oleh Al-Quds. Al-Quds siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang pertama mengucapkan Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya salawat ini sangat tinggi tingkatannya di antara salawat-salawat yang lain. Karena Nabi Allah langsung mendapatkan itu dari malaikat Jibril. Ketika Nabi di Isra Mi'rajkan ke Sidratul Muntaha, maka Nabi Allah mendapatkan ucapan salawat dari malaikat Jibril Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebagai cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bersama dengan Rasulullah karena kita cinta kepada Rasulullah. Makanya salawat Allah kepada Nabi-Nabi dan Rasulullah berbeda dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Khusus takriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi Allah Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Nabi Musa, Idris dan semuanya berbeda tingkatan salawatnya. Akan tetapi untuk Nabi kita Nabi Muhammad itu berbeda salawat Allah, salawat malaikat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Salawatnya ditambah dengan takriman, memuliakan Rasulullah. Mengapa Allah memuliakan Rasulullah? Karena Allah sendiri memuji betapa tingginya akhlaknya Rasulullah. Innaka la'ala khuluqin 'adzim, kata Allah. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah Muhammad, akhlakmu sungguhlah agung, akhlakmu sangat besar. Makanya Allah memuji kepada Rasulullah. Makanya berkali-kali saya menyampaikan bahwasanya kita ini sangat beruntung. Nikmat yang paling besar yang kita dapatkan adalah kita dilahirkan sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling besar adalah kita dijadikan sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar yang tidak taratnya. Makanya kalau banyak orang yang dibangkitkan dari alam kuburnya dalam orang bodoh, banyak orang bodoh di dunia yang telah dibangkitkan dalam kuburnya di akhirat, bangkit dalam keadaan alim, bangkit dalam keadaan bercahaya, bangkit dalam keadaan orang yang beruntung. Akan tetapi tidak sedikit atau banyak juga orang yang ketika di dunianya alim, ketika di dunianya mulia, ketika di dunianya baik dan bagus, terkenal, hebat, akan tetapi kelak di akhirat ketika dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan bodoh, dalam keadaan muflis. Apa muflis? Siapa mereka? Satu adalah orang yang ketika di dunia bodoh, bukan alim, bukan ulama, bukan ustaz, bukan kiai, bukan ahli pandai agama, tetapi karena dia di dunia senang berselawat, karena di dunia dia cinta dengan selawat, karena ketika di dunia dia senang sekali mendengar bacaan-bacaan berzaki, bacaan-bacaan Sidratul Durar atau Ratibul Haddad atau yang lainnya, atau dia senang sekali gemar hadir di majelis selawat, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan alim. Alimnya di mana? Akan memunculkan cahaya dari hatinya. Hatinya akan memunculkan nur cahaya Rasulullah SAW. Inilah syafaatul udzman yang kita harapkan kelak yaumil akhir. Akan tetapi banyak juga orang yang ketika dibangkitkan nanti di akhirat,
yang di dunianya pandai, yang di dunianya ahli, yang di dunianya terkenal, di dunianya hebat, akan tetapi kelak di akhirat redup, tidak punya cahaya apapun, dia justru dalam keadaan muflis, orang yang rugi. Kenapa? Tidak mendapatkan syafaatul uzma, syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, orang yang bersalawat itu maka hatinya akan biru, hatinya akan bercahaya. Kapan itu? Nanti ketika kita dimatikan semua, mati kita semua ini, yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi mati, para malaikat mati, termasuk malaikat yang mencabut nyawa kita mati juga. Walaupun kerjaannya mencabut nyawa, tetap nanti dia pun akan mati. Semua akan hancur. Maka nanti ketika yaumul ma'ad, semua akan dibangkitkan. Maka Rasulullah sangat mudah sekali mencari umatnya yang betul-betul umatnya. Kenapa? Nanti akan bangkit semua orang, kita ini akan bangkit dari alam kubur. Maka yang bangkit pertama adalah cahaya yang ada di dalam hati kita atau di kalbu kita. Ketika ada orang yang bangkit mendapatkan cahaya, maka itulah cahaya syafaatul uzma, cahaya sholawatnya ketika di dunia. Akan tetapi ketika orang di dunia sulit sekali untuk berselawat, malas atau hitung-hitungan atau ogah atau tidak mau dengan selawat, maka nanti tunggulah nanti ketika dibangkitkan. Jangan berharap hati itu akan memancarkan cahaya nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini insya Allah menghidupkan hati kita dari sekarang inilah kita menghidupkan hati kita dengan cahaya sholawat. Nanti sholawat itu yang akan menerangi wajah kita, yang akan membangkitkan kita, dan kita akan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Para jamaah, bapak-bapak, ibu sekali berbahagia. Ada istimewa, ada dua istimewa yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh para nabi-nabi Allah terdahulu. Apa itu? Satu, yang melekat pada diri Rasulullah SAW ini mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Apa itu? Nabi mempunyai akhlak yang mulia. Ini keistimewaan Nabi kita dibanding nabi-nabi yang lain. Dan ini adalah mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi yang ada pada diri Nabi. Sehingga Allah memuji Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah langsung yang memuji Nabi, bukan orang lain, bukan Nabi lain, bukan Rasul lain, tidak. Allah langsung yang memuji Rasulullah. Kenapa? Akhlaknya Rasulullah ini akhlak yang azim, akhlak yang agung. Yang kedua, keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah yang kedua adalah yang dibawa oleh Rasulullah. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Dua keistimewaan inilah yang menjadi kemuliaan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Makanya kalau kita berpegang kepada ini, insya Allah dan pasti akan mendapatkan keselamatan dari dunia dan akhirat. Mengapa Allah puji akhlaknya Rasulullah? Karena akhlaknya Rasulullah adalah akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhlaknya Nabi adalah akhlaknya Al-Qur'anul Karim. Akhlaknya Nabi adalah akhlak alam semesta. Akhlaknya Nabi adalah akhlaknya rahmatan lil alamin. Makanya Allah puji langsung akhlaknya Rasulullah. Azim, besar. Makanya kalau kita ingin azim, kita ingin besar, maka jangan hanya mengikuti ibadahnya Rasulullah saja. Jangan mengikuti daripada lahirnya Rasulullah saja, baik itu pakaian maupun sikap, tetapi yang paling pokok adalah akhlaknya Rasulullah. Itu yang harus kita miliki kalau kita ingin meniru Rasulullah yang sebenar-benarnya. Yang paling pokok pertama apa? Akhlaknya Rasulullah dulu. Apa di antaranya akhlak Rasulullah? Adalah siddiq, jujur, terpercaya, amanah, orang yang amanah, tabligh, orang yang senang menyampaikan kepada
fakulna, dan orang yang cerdas. Makanya Imam Ghazali menyampaikan ada 3 rumus agar kita bisa yang bahagia di dunia ini. Apa? Yang pertama adalah ahli dzikir, yang kedua ahli fikir, dan ketiga adalah ahli ikhtiar. Kalau kita ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, pertama jadilah kita sebagai orang yang ahli dzikir. Ahli dzikir adalah orang yang senang memuji Allah. Ahli dzikir adalah orang yang senang memuji ciptaan Allah dan orang yang senang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ahli dzikir, kita diciptakan oleh Allah dengan akal. Afala tatafakkarun, kata Allah. Dan banyak sekali Allah menyentil kita dalam Al-Quran dengan ucapan, apakah engkau tidak berakal? Karena apa? Kita ini sudah disempurnakan oleh Allah dengan akal. Maka dengan akal itulah kita menjalankan agama. Dengan akal itulah kita menjalankan kebaikan-kebaikan. Dan kemudian ketiga adalah ahli ikhtiar. Ikhtiar apa? Usaha, upaya. Maka Allah katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang kuat ikhtiarnya, orang yang kuat usaha dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk jalan kebaikan. Maka Allah akan mudahkan jalan baginya jalan kemuliaan, dan Allah akan mudahkan jalan baginya daripada kesulitan-kesulitan yang ada. Maka 3 kunci ini haruslah kita pegang. Nah, makanya Rasulullah itu dimuliakan dengan akhlaknya. Dan kedua, akhlaknya Rasulullah pertama, dan yang kedua adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran adalah tuntunan bagi kita semua. Al-Quran adalah tutor, guru bagi kita semua. Al-Quran adalah jalan untuk kita, sabilur rasyad, jalan petunjuk bagi kita, hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia, bukan hanya kepada orang Islam, akan tapi Al-Quran petunjuk bagi umat manusia keseluruhannya. Dan Rasulullah diutus ke muka bumi ini, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kata Allah, tidaklah aku utus engkau Muhammad illa kafatan linnas, untuk semua umat manusia. Bukan hanya untuk lil muslimin, bukan hanya untuk lil mu'minin, bukan, tetapi rahmatan lil alamin. Akan tetapi kafatan lillah, artinya apa? Dakwahnya Rasulullah ini bukan hanya kepada orang Islam, akan tetapi semua manusia yang ada di muka bumi ini, walaupun berbeda agama, dakwahnya Rasulullah kepada mereka. Contoh kebaikan itu kepada semua umat manusia, rahmatan lil alamin. Makanya keliru kalau seandainya umatnya Rasulullah ini hanya umat Islam saja, atau umatnya Rasulullah adalah orang Islam mukmin saja. Tidak. Orang non-Islam pun sebetulnya mereka pun umatnya Rasulullah. Kenapa? Dilahirkan dari umatnya Rasulullah, bukan umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Musa, dan semua Nabi Isa, tidak. Tetapi umat yang lahir dalam generasi umatnya Rasulullah, semuanya kita katakan sebagai umatnya Rasulullah. Akan tetapi mereka belum percaya, mereka belum beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Mereka belum dibukakan hidayah hatinya oleh Allah. Akan tetapi ada juga di antara mereka yang Allah buka hidayahnya sehingga mereka beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lagi-lagi saya ucapkan dan kita bersyukur kita ini sudah dibukakan hidayah oleh Allah. Kita ini berkeyakinan dan beriman mantap kepada Allah dan Rasulullah SAW, dan maka ini jangan disia-siakan. Maka salah satu contoh bentuk cinta kita kepada Rasulullah adalah malam hari ini kita hadir di majelis ini dengan bersama-sama berselawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Dahulu ada kisah, ada seorang raja Habasyah, pamannya Rasulullah
Abu Jahal ini sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keponakannya sangat benci. Kalau orang benci itu bukan hanya sekedar benci, lebih daripada itu. Padahal masih keponakannya juga. Tapi itulah, orang sudah tertutupi hatinya. Kalau sudah benci itu kelewatan. Bukan hanya sekedar benci, bahkan dia ingin mencelakakan keponakannya Rasulullah SAW. Berbagai macam cara ditempuh untuk mencelakai Nabi Muhammad. Berbagai macam upaya, berbagai macam taktik politik supaya usir agar Nabi Muhammad SAW diusir dari Makkah, agar Rasulullah ini dihukum, agar Rasulullah ini dibenci oleh semua umat. Ketika itu berbagai macam cara, tetapi ternyata apa? Makin banyak simpatisan, makin banyak orang Makkah yang tadinya membenci, membuli, ingin membunuh Nabi, tetapi mendapatkan hidayah, disuruh cinta kepada Nabi. Akhirnya Abu Jahal mengambil cara yang sangat keji. Dia datang diam-diam, dia berkunjung ke Raja Habsyi. Raja Habsyi itu ketika itu raja yang paling kuat, prajuritnya paling banyak dan paling tangguh. Tidak ada raja ketika itu yang mampu mengalahkan kekuatan Raja Habsyi. Maka kesempatan Abu Jahal datang ke Raja Habsyi, bercerita dia, mulai menghasut raja bahwasanya di kota Makkah itu ada seorang pemuda yang bernama Muhammad, tetapi jadi berbahaya dia mengajarkan agama baru, mengajarkan aliran baru, mengajak orang pada kesesatan. Nanti kalau didiamkan ini bisa bahaya. Kota Makkah ini nanti bisa dikuasai oleh Muhammad. Mulai dia digombal. Pokoknya kejelekan, keburukan apapun disampaikan kepada Raja Habsyi. Agar apa? Agar Raja Habsyi ini terpancing dan ingin memerangi Rasulullah SAW. Akhirnya Raja Habsyi ini mulai terpancing. Kenapa? Merasa kalau dia itu seorang raja besar, kekuatan besar, ternyata ada cikal bakal kekuatan besar, ada pengaruh yang besar. Siapa? Dari Muhammad yang ada di kota Makkah. Akhirnya Raja Habsyi pun berniat, penasaran, ingin melihat seperti apa sih orangnya yang bernama Muhammad itu, seperti apa sih kekuatan, kehebatan, pengaruh daripada Muhammad di kota Makkah itu. Akhirnya pulanglah Abu Jahal. Satu masa setelah diperhitungkan, setelah dijadwalkan, maka bergeraklah Raja Habsyi membawa banyak prajuritnya, niat untuk ke kota Makkah. Niatnya untuk apa? Untuk menghancurkan Muhammad Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Dengan membawa raja dan prajurit yang banyak, senjata yang hebat, gerobol yang besar, ingin menunjukkan kekuatannya, masuk ke kota Makkah. Akhirnya ketika sampai di kota Makkah, diundanglah Abu Jahal. Abu Jahal, hadirkan kepadaku mana yang namanya Muhammad itu, mana yang namanya Muhammad itu. Aku ingin tahu orangnya seperti apa. Akhirnya Abu Jahal menyampaikan pesan Raja Habsyi kepada Rasulullah SAW. Disampaikan bahwasanya engkau mendapat undangan dari Raja Habsyi. Nabi setelah mendengar itu, Nabi pun tahu dan mendengar bahwasanya Raja Habsyi itu raja besar, kekuatannya besar. Belum ada satu kerajaan pun yang mampu menyaingi kekuatan Raja Habsyi. Dan orangnya kasar dan orangnya tega. Kalau kata dia kalau kata dia perangi. Akhirnya Rasulullah pun berkata dengan para sahabat, kemudian dengan istrinya Siti Khadijah, mengatakan bahwasanya aku akan berjumpa dengan Raja Habsyi. Sempat ditahan oleh Siti Khadijah, takut, khawatir Nabi Muhammad diapa-apakan, takut dan khawatir kalau Nabi Muhammad diculik atau dibawa atau dibunuh oleh Raja Habsyi yang kejam itu. Akan tetapi Rasulullah
dengan keyakinan yang mantap, keyakinan yang kuat, innallaha ma'ana. Tenanglah engkau, hai istriku, jangan khawatir, jangan takut, Allah bersama. Para sahabat yang tadinya juga khawatir, takut akan terjadi sesuatu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah menenangkan, tenanglah sahabat-sahabatku, Allah bersamaku, jangan khawatir, jangan takut. Kemudian Nabi dengan keberanian, tidak ada satu pun sedikit pun rasa gentar, rasa takut ingin menghadapi Raja Habasyi, berangkat bersama sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Ketika sampai di sana, dalam satu ruangan, Nabi melihat banyak sekali prajurit yang berkumpul di luar. Dan ketika masuk dalam ruangan, ada singgasana besar, dan di sana ada Raja Habasyi dan dikelilingi oleh para menteri-menterinya. Sengaja menteri-menterinya dibawa oleh Raja Habasyi. Tujuannya apa? Untuk bikin malu Rasulullah. Karena dia akan menguji kepintaran Rasulullah. Dia akan menguji, katanya yang Nabi, katanya Muhammad adalah seorang Nabi, kemudian seorang Rasul akan diuji. Sengaja dia ingin memalukan Nabi Muhammad di hadapan para muslimin, maka dihadirkan semua di situ. Ketika hadir, berada di depan Raja Habasyi, kemudian Raja Habasyi pun berkata, engkau yang bernama Muhammad. Iya, kata Nabi, aku adalah Muhammad. Oh, ternyata orangnya biasa-biasa saja. Dengan kesombongannya, pikiran dia orangnya bagaimana, gemuk, besar, tinggi, tidak, tapi biasa-biasa saja. Kemudian langsung bertanya, aku dengar katanya engkau membawa pengaruh besar di kota Makkah ini. Aku dengar katanya engkau membawa ajaran Tuhan baru. Aku dengar katanya engkau membawa peradaban yang baru di kota Makkah ini, dan ternyata banyak dari suku-suku di Mekah ini yang mereka beriman kepada Tuhanmu dan beriman kepadamu. Maka sebelum itu aku ingin membuktikan itu. Apakah betul engkau adalah seorang nabi dan engkau seorang rasul? Kemudian Raja Habasyi menyampaikan satu pertanyaan. Yang pertanyaan ini sangat berat sekali kalau bagi kita, tapi tidak bagi Rasulullah SAW. Apa itu? Jika engkau benar membawa ajaran baru, jika memang benar agamamu, Tuhanmu yang baru itu kuasa, maka tunjukkan kepadaku saat ini. Kalau seandainya Tuhanmu mampu dan seandainya engkau mampu, maka aku akan masuk kepada agamamu. Aku siap beriman kepada Tuhan. Kemudian Nabi tersenyum. Apa gerangan yang akan engkau berikan ujian kepadaku, wahai Raja Habasyi? Kemudian Raja Habasyi mengatakan, coba engkau buktikan, jika engkau memang seorang nabi, jika engkau memang seorang rasul, maka ambillah bulan itu, genggamlah bulan itu dalam genggamanmu. Sekiranya engkau mampu menggenggam bulan itu dalam jemarimu, maka aku akan menyatakan dan aku pun mengatakan engkau betul seorang nabi dan rasul, dan aku akan masuk ke dalam agama. Bayangkan, Nabi disuruh untuk apa? Mengambil bulan, digenggam bulan itu. Bulan itu kan besar, sedangkan tangan manusia itu kecil. Tetapi itulah perintahnya, itulah ujiannya Rasulullah untuk menggenggam bulan itu. Rasulullah tidak takut, Rasulullah tidak khawatir, tidak gentar. Kenapa? Allah bersama Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah meminta kepada Allah. Akhirnya bulan itu pun mampu digenggam oleh Rasulullah. Bulan yang besar yang jauh itu diraih oleh Rasulullah. Tangan Rasulullah menjadi besar. Bulan yang jauh itu digenggam dalam genggaman Rasulullah SAW. Semua yang ada itu takjub semua terbelenggu. Maka semua memandang tidak percaya apakah betul itu bulan yang besar itu diambil oleh Rasulullah dengan tangannya, dimasukkan ke dalam tangan Rasulullah, digenggam bulan itu dan ditunjukkan ke depan Raja Habasyi. Sampai Raja Habasyi
tidak terkedip matanya, dan semua orang yang hadir pada saat itu tidak ada satu ucapan yang keluar dari mulutnya, semua ternganga, takjub, dan itu dibuktikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian bulan itu dikembalikan lagi oleh Rasul. Kemudian apa yang terjadi? Apakah Raja Habsyi sesuai dengan ucapannya? Tidak. Dengan kesombongannya, Raja Habsyi mengatakan, engkau sihir ya Muhammad, engkau pandai sekali sihir Muhammad. Padahal itu mukjizat Rasulullah, tetapi dengan kesombongannya malah memutarbalikkan fakta. Aku tidak percaya engkau bisa menggenggam bulan. Bisa jadi itu adalah sihirmu. Engkau putar mata kami, engkau balikkan mata kami, engkau sihir kami. Luar biasa sihirmu ya Muhammad. Itu orang kalau sudah angkuh dengan kekuasaan, orang kalau sudah sombong dengan jabatan, dia tidak akan mudah percaya itu, walaupun itu adalah hidayah. Padahal sesuai ucapannya, kalau seandainya Nabi mampu menggenggam bulan dalam genggaman jemarinya, dia akan yakin dan dia beriman kepada Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi? Dia besar sombongnya. Kemudian, baik kata Raja Habsyi, sekarang kedua kalinya, kalau memang engkau bisa dan engkau mampu, maka aku siap beriman kepada engkau dan percaya kepada Tuhanmu. Nabi diuji lagi oleh Raja Habsyi. Padahal harusnya sudah percaya dan sudah yakin, tapi masih menganggap itu sihir. Tapi sekarang dikembalikan. Baik, coba sekarang engkau genggam matahari. Padahal matahari belum ada. Matahari kan ada siang, tidak ada malam. Ini mustahil ini. Sudahlah ujian pertama itu mustahil menggenggam bulan. Ternyata apa? Dengan kesombongannya dia ingin memalukan Nabi kita. Nabi Muhammad ingin dipermalukan kepada orang banyak. Akhirnya apa? Yang kedua ini coba engkau genggam matahari. Padahal malam hari matahari tidak ada, tapi harus dihadirkan. Tetapi lagi-lagi Nabi dengan izin Allah, dengan ridha Allah, dengan rahmat Allah, dengan syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dari Allah, maka Rasulullah pun menghadirkan matahari yang seharusnya matahari itu tidak ada pada malam hari. Rasulullah genggam itu matahari, dan lagi-lagi semua yang hadir itu terbelanga. Semua tidak ada satu ucapan yang keluar dari mulutnya, semuanya memandang saja. Harusnya percaya dan harusnya yakin, tapi lagi-lagi dengan kesombongannya Raja Habsyi tidak mau beriman kepada Rasulullah. Apa yang ucapannya? Sungguh engkau adalah penyihir yang hebat Muhammad. Dia menyalahi hatinya, batinnya, padahal batinnya percaya bahwasanya itu bukan sihir. Tetapi lagi-lagi dengan kesombongannya dia mengatakan, Muhammad, engkau betul-betul penyihir yang hebat. Baik, seharusnya engkau itu aku hukum mati, kata Raja Habsyi. Karena engkau sudah menipu kami, karena engkau sudah menyihir kami. Akan tetapi aku masih memberikan keringanan kepada engkau, tidak jadi aku bunuh engkau. Itu Raja Habsyi. Alasan dia apa? Aku tadinya dia ingin membunuh engkau Muhammad, ingin memerangi engkau, akan aku bunuh semua pengikut engkau. Tetapi oleh karena engkau sudah menunjukkan sihir yang bagus, maka aku ampuni engkau. Akhirnya Nabi mengatakan, wahai Raja Habsyi, aku melihat engkau mempunyai seorang anak gadis yang cantik, dan dia sudah menunggu engkau di depan rumah. Akhirnya diam Raja Habsyi. Diamnya kenapa? Dia ini punya rahasia yang orang tidak ada yang tahu. Yang hanya tahu itu istrinya dan orang-orang terdekat yang paling dalam istrinya. Apa itu? Ternyata Raja Habsyi ini mempunyai anak perempuan cantik usia 10 tahun. Tetapi cacat, tidak bisa berjalan. Jadi dari lahir
dia punya anak perempuan cantik ini tidak bisa jalan. Kenapa? Lumpuh. Akhirnya dia diam. Bagaimana dia tahu? Bagaimana Muhammad tahu kalau saya ini punya anak perempuan cantik? Tapi kenapa dia bilang anak saya sudah berjalan, nunggu di depan rumah, berdiri di depan pintu menunggu dia, menunggu saya, padahal anak saya cacat tidak bisa berjalan. Nah, di sini penasaran dia. Akhirnya apa? Dia berniat pulang. Dia ingin membuktikan ucapannya Rasulullah SAW. Akhirnya pulang Raja Habsyi ini. Gak jadi Nabi Muhammad dan para pengikut dan para sahabat dihukum. Pulang dia, kepikiran selama dalam perjalanan, mengapa Muhammad kok mengatakan anak saya sudah berdiri nunggu saya di pintu, padahal anak saya cacat, tidak bisa bergerak. Kalau kemana-mana apa? Digendong. Dalam perjalanan pas nyampe istananya kaget, bercampur apa? Tidak percaya. Kenapa? Sebelum dia nyampe ke rumahnya, baru sampai apa? Gerbang. Kemudian dia melihat ada anak perempuan yang berdiri kokoh sedang menyambut dia, ingin memeluk dia, dan ternyata itu adalah anaknya yang cacat itu. Kaget, tidak bisa berkata-kata, langsung dengan kegembiraan Raja Habsyi langsung menyambut anaknya. Tidak percaya, dilihat ternyata anaknya bisa berdiri dengan kokoh, bahkan bisa berjalan, bahkan bisa berlari nyamperin bapaknya. Raja Habsyi berlari menghampiri Raja Habsyi. Betapa senangnya Raja Habsyi. Akhirnya ditanya anak itu, "Nah, kamu bisa berjalan?" Istrinya pun ditanya, "Anak kita bisa berjalan, bagaimana ceritanya ini?" Akhirnya anaknya itu tersenyum. Kalau bahasa kita, "Ayah, aku bisa berjalan itu kenapa? Tadi malam ayah, aku bermimpi didatangi oleh seorang pemuda yang sangat ganteng, pemuda yang cahayanya luar biasa, wajahnya bercahaya, sampaikan ciri-cirinya, badannya, tingginya, rambutnya. Dia adalah orang Mekah, ayah. Dia adalah bernama Muhammad." Jadi ternyata anak perempuan ini bisa berjalan. Kenapa? Karena tadi malam dimimpikan Rasulullah SAW datang menyentuh kakinya. Yang tadinya kakinya lumpuh, tidak bisa berjalan apa, tangannya pun lumpuh, tidak bisa apa-apain. Oleh karena dalam mimpi saja disentuh oleh Rasulullah, langsung ketika bangun tidur, anaknya langsung sehat walafiat, kakinya bisa berdiri, bisa berjalan, bahkan berlari, tangannya pun bisa bergerak seperti normal apa adanya. Inilah mukjizatnya Rasulullah SAW. Dan ini banyak sekali kita begini. Banyak cerita-cerita yang saya dengarkan. Orang yang tadinya mau mati ternyata apa? Tidak jadi mati. Kenapa? Dia melihat ada cahaya di depan mukanya, dan cahaya itu bertuliskan Muhammad Rasulullah SAW. Anak itu bisa selamat, tidak jadi dioperasi, bisa selamat. Padahal agamanya bukan agama Islam, bukan agama Islam, orang Kristen. Anaknya ini punya penyakit komplikasi, itu kalau selamat itu harus dioperasi. Tidak ada pengobatan lain lagi, kecuali harus diambil alat bagian dari ini itu, jantungnya itu ada apa, organ apa yang harus diambil, diangkat. Kalau tidak dia tetap akan mati. Akhirnya apa? Anak ini melihat ada cahaya di depannya, dan itu bertuliskan Muhammad, dan dipeluknya cahaya ini. Akhirnya saya walafiat, tidak jadi dioperasi. Ibunya, dokternya pun kagum, bingung, loh, anak ini kok bisa sehat, bagaimana ceritanya? Sampai anak itu nangis, tidak mau ditinggalkan oleh cahaya nur yang memancarkan itu. Akhirnya Raja Habsyi ketika melihat anaknya disembuhkan oleh Rasulullah, kemudian Raja Habsyi pun berniat datang kembali ke Mekah dan menyatakan diri untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Masya Allah, inilah kebanggaan kita sebagai keluarga Rasulullah. Inilah kebanggaan kita yang besar. Nikmat kita yang paling besar ini adalah ini, karena kita dilahirkan sebagai keluarga Rasulullah SAW. Makanya yang perlu kita pilih itu anak Rasulullah. Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'al kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang tegas dengan siapapun, termasuk dengan orang kafir. Nabi tegas sekali Nabi itu. Tetapi nilai yang besar dalam diri Nabi adalah ruhama bainahum, kasih sayang di antara sesama. Inilah yang luar biasa. Nabi ini memiliki rasa kasih sayang yang sama dengan sifatnya Allah. Ayat yang pertama kali Allah adalah Huwar Rahmanur Rahim. Banyak sekali sifat-sifat Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah Rahman Rahim. Dan Nabi pun mengikuti sifatnya Allah. Allah saja mempunyai sifat Rahman dan Rahim, Maha Kasih, Maha Penyayang. Kepada siapapun Allah kasih, kepada siapapun Allah sayang. Buktinya semua makhluk yang bernyawa Allah hidupkan. Buktinya apa? Semua makhluk yang bernyawa Allah lengkapi semua kebutuhannya. Allah berikan semua kebutuhan dan nikmatnya. Tidak memandang apakah itu hambanya, memandang itu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, tidak. Apakah orang maksiat, apakah orang alibar, tidak. Allah penuhi semua kebutuhan itu. Allah penuhi semua nikmatnya. Kenapa? Nilai yang paling utama dalam dari Allah adalah kasih sayang. Begitu pun dengan Nabi kita. Nabi kita sangat cinta, sangat sayang kepada makhluk, kepada umat. Semuanya Nabi tidak memandang apakah orang kafir, apakah orang Islam. Nabi tidak memandang apakah itu orang apapun, tidak. Tetapi kasih sayang itulah yang Nabi utamakan, yang Nabi berikan kepada makhluk ini. Kenapa? Nabi diutus untuk rahmatan lil alamin. Kalau kita sudah tahu bahwa Rasulullah itu pengasih dan penyayang, kita pun harus pandai mengikuti Rasulullah. Kita pun harus mengikuti jejaknya Rasulullah. Rasulullah itu maha cinta, maha kasih, mencintai semua orang, tidak pilih-pilih. Kita pun juga sama. Nah, makanya yang menjadikan diri kita besar itu sebagai pembaca Nabi apa ya tadi, akhlaknya Rasulullah, sifatnya Rasulullah itu harus kita saling berkasih sayang, ruhamanu bainahum. Bukan hanya kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan dan semua yang ada di kaum ini. Karena Nabi menjalankan 3 hal: ittikaran li rabbi, wattikaran li nafsi, wa tawadduan li khalqi. Ini kalau kita bisa mengikuti 3 jejak ini, Masya Allah, tinggi derajat kemuliaan kita. Apa itu? Pertama adalah ittikaran li rabbi, merasa fakir, merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memiliki sifat ini karena Rasulullah saja yang maha agung, maha tinggi saja itu memiliki sifat rendah diri. Nabi Allah Muhammad saja yang kekasihnya Allah itu merasa rendah diri, merasa hina di hadapan Allah. Mengapa kita yang bukan Nabi, kita bukan Rasul, kita nggak dijamin surga? Mengapa kita masih punya sifat sombong? Mengapa kita masih memelihara sifat ego? Mengapa kita masih senang sekali memelihara sifat bangga segala macam? Kenapa? Kadang-kadang kita merasa kita menjadi Tuhan tanpa sadar kadang-kadang. Ya, kadang-kadang kita merasa kita menjadi Tuhan kadang-kadang tanpa kita rasain. Kenapa? Ya tadi itu kita merasa sombong, merasa hebat. Kadang-kadang kita merasa Tuhan. Nah ini kadang-kadang sirik yang tidak disadari itu. Kita merasa kita adalah Tuhan. Seharusnya ittikaran li rabbi, merasa hina, merasa tidak punya kuasa, tidak mampu apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa begini bukan karena saya, itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala.
Saya bisa hebat, saya bisa pintar bukan karena saya bisa cerdas bukan karena saya. Itu adalah atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya ilmu, saya bisa ibadah bukan karena saya. Itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merasa rendah diri, merasa tidak paling, merasa tidak tinggi, semua adalah Allah. Maka kalau orang sudah seperti itu, dia merasa diri dia adalah orang yang bodoh. Dia merasa diri dia tidak punya daya apa-apa. Dia merasa diri dia miskin amal. Dia merasa diri dia miskin ibadah. Dia merasa diri dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus kita miliki, harus kita pelajari. Dan yang kedua adalah iftikharan lin nafs. Merasa rendah diri, malu dengan diri kita sendiri. Jangankan dengan orang lain, dengan diri kita saja malu. Tapi kebanyakan orang sekarang tidak malu-maluin. Kadang-kadang bikin malu, tidak malu. Nah ini kebanyakan. Padahal malu-malu diri dia sendiri, tapi tidak malu. Buka tembok. Sudah tidak malu lagi. Jangankan dengan Allah, dengan manusia kadang-kadang hilang rasa malunya. Buktinya apa? Bebas berbuat maksiat, bebas berbuat kotor, bebas berbuat yang aneh-aneh. Tidak malu, tidak malu dengan Allah. Jangan Allah, dengan manusia saya tidak malu, apalagi dengan Allah. Nah inilah bukti orang yang tidak tahu malu. Makanya kita butuh menjadi orang yang malu. Sifat malu ini harus kita miliki. Sebab apa? Kalau orang sudah tidak punya sifat malu dalam diri dia, maka dia bebas bertindak, dia bebas berbuat apa saja, dia tidak akan malu. Kenapa? Dia anggapnya hal yang biasa. Makanya malu dengan diri sendiri, malu dengan mata, malu dengan telinga, malu dengan tangan, malu dengan kaki dan semua organ tubuh yang ada ini. Kenapa? Organ tubuh yang kita ini tidak pernah lalai kepada Allah, tidak pernah lupa zikir kepada Allah, tidak pernah lalai kepada Allah. Tetapi kita ini kadang-kadang ya tadi tidak malu dengan mata. Kadang-kadang mata ini kita pergunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Tidak malu dengan mata, padahal haknya mata itu adalah untuk kebaikan. Haknya mata adalah untuk yang baik. Kadang-kadang tidak malu dengan mulut, dengan cangkong. Harusnya kita malu dengan cangkong. Harusnya mulut ini diciptakan oleh Allah untuk banyak menyampaikan basyiran, manadiran. Menyampaikan apa? Hikmah. Menyampaikan apa? Yang baik-baik. Kalam yang baik. Kalam latifun, kalam yang lemah lembut. Tapi kadang-kadang kita berkata kasar. Berarti kita tidak malu dengan mulut kita. Kadang-kadang kita gampang saling ngejek orang, menghina orang, mencaci maki orang. Kadang-kadang kita merendahkan orang, berarti kita tidak malu dengan cangkang. Nah ini, makanya harus kita ada rasa malu. Dengan telinga harus saya malu. Kenapa? Fungsi telinga harusnya yang baik-baik, tetapi kadang-kadang telinga kita pakai urusan yang tidak baik. Nah, berarti orang itu tidak malu dengan diri dia sendiri. Dan yang ketiga adalah watawattu'an li khalqi, rendah diri, tawadhu, merasa bodoh, merasa tidak tahu apa-apa, merasa ibadahnya belum apa-apa, merasa diri dia belum banyak manfaat apa-apa. Ini yang kita miliki. Rendah. Jangankan kepada manusia, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan, merasa hina, ya, merasa rendah diri. Ayam, tahu ayam hina bagi kita, tapi mulia di sisi Allah. Kenapa? Ayam tidak pernah lalai berzikir, tapi kita ini yang banyak lalainya berzikir. Kadang-kadang seenaknya, kadang-kadang. Nah makanya inilah nilai-nilai yang harus kita pahami dan nilai-nilai yang harus kita contoh daripada kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh meniru sholat Rasulullah. Rasulullah sholatnya banyak, boleh ditiru. Rasulullah sering sholat qiyamul lail, boleh, sangat bagus ditiru. Rasulullah sedekah sedekahnya banyak, harus ditiru. Rasulullah pakainya bagus,
Ya harus ditiru boleh. Cara makannya Rasulullah tiru, cara tidurnya Rasulullah tiru, cara ngomong Rasulullah tiru boleh. Tapi jangan hanya niru itu saja, jangan hanya niru sholatnya Nabi saja. Tapi akhlaknya Rasulullah itu yang paling utama ditiru. Hatinya Rasulullah itu yang paling utama untuk ditiru. Itu yang paling pokok. Makanya mana yang tinggi antara akhlak, adab dan ilmu? Nah ini pertanyaan. Apakah tinggi derajat orang yang berilmu atau yang berakhlak? Ataukah tinggi akhlak daripada ilmu? Nah ini kan banyak pertanyaan ini. Maka ulama sebagai besar menjawab bahwasanya akhlak, adab adalah jauh lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Kenapa? Kalau orang sudah memiliki akhlak dan adab, sudah pasti dia berilmu. Tetapi lihat, banyak orang yang berilmu tinggi, banyak profesor doktor, banyak orang yang pandai, tetapi tidak berakhlak. Maka orang itu tidaklah mulia. Makanya orang berilmu belum tentu berakhlak. Tapi kalau orang sudah berakhlak, sudah pasti dia berilmu. Maka tuntutlah akhlak itu. Pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang Syekh Al-Qadir pun berkata, aku lebih memuliakan orang yang tinggi akhlak dan adabnya daripada orang yang tinggi ilmunya. Aku lebih memuliakan orang yang tinggi akhlaknya daripada orang yang tinggi ilmunya. Karena kalau orang yang hanya berilmu saja, iblis pun lebih tinggi ilmunya. Iblis pun lebih pandai ilmunya. Tapi kalau orang yang akhlaknya bagus, yang tidak dimiliki oleh iblis. Iblis pandai, ilmu apapun pandai. Bahkan ilmu yang tidak dikuasai oleh manusia pun iblis lebih hebat daripada itu. Tapi sayangnya iblis tidak berakhlak. Nah itu sangat tingginya akhlak bagi diri kita. Makanya cahaya dari orang itu adalah akhlaknya. Kemuliaan orang itu bisa dilihat dari mana? Dari akhlaknya, bukan dari ilmu pengetahuannya. Tetapi akhlak itulah yang menjadi pakaian kita. Makanya kalau kita ingin mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW, hiasi dulu dirinya dengan akhlakul karim. Ini adik-adik, hiasi akhlaknya dengan akhlaknya Rasulullah supaya hidupnya mulia dari dunia sampai itu. Makanya sebagai penutup hikmah pada malam hari ini adalah dua yang harus kita contoh dari Rasulullah, kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Pertama, apa itu? Akhlaknya Rasulullah yang ada dalam diri Rasulullah. Yang kedua apa? Al-Quranul Karim. Karena Rasulullah akhlaknya, ucapannya Rasulullah, semua perbuatan Rasulullah adalah perbuatan Al-Quranul Karim. Ucapan Rasulullah adalah ucapan Al-Quranul Karim. Adabnya Rasulullah adalah adabnya Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan majelis kita malam hari ini adalah majelis barokah. Majelis malam ini adalah majelis, adalah cahaya ilmu dan cahaya daripada salawat dan salam dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yakin bahwasanya Rasulullah tersenyum melihat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada kesalahan ucap dan segala macamnya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.